Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini Lause kembali mengajak kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memimpin hati dan pikiran kami untuk boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, hari ini akan melanjutkan seri Alkitab kita dari kitab Ezra. Di kitab Ezra berjudul Membangun Kembali Bait Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernah nggak adik-adik melihat bahwa gereja itu rusak, gereja itu mengalami kehancuran, baik diakibatkan oleh manusia maupun bencana alam? Berikut Lause akan memberikan satu contoh gereja yang hancur karena bencana alam. Nah, adik-adik ada sebuah gereja di Filipina. Gereja ini hancur karena bencana alam, karena gempa bumi yang terjadi. Terlihat ada puing-puing batu-batu berhancuran di sini, dan gereja ini sebagian saja yang masih berdiri di sini. Dan juga ada gereja hancur karena perbuatan manusia, dan gereja ini dibom pada saat kebaktian sedang berlangsung. Jadi bukan saja gedungnya yang hancur, orang-orang juga ada yang mati di sini. Ada yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman dulu bangsa Israel beribadah di kota Yerusalem. Bait Allah didirikan oleh Raja Salomo dengan begitu megahnya. Dan pada suatu hari ketika bangsa Israel melawan Tuhan, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan dan perintah Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah palsu. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menyerang melalui bangsa Babel, menyerang kota Yerusalem, sehingga bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babel. Dan di sini kita melihat bagaimana bangsa Babel menyerang kota Yerusalem dari satu sisi, menghancurkan dan membakar kota Yerusalem yang begitu megahnya pada saat itu. Dan bangsa Israel harus dibuang, dan akhirnya mereka harus menjadi budak, dan mereka harus menjadi pelayan-pelayan di situ. Dan pada masa itu, setelah beberapa tahun berlalu, firman Tuhan datang, dan Tuhan memakai Kores, raja Persia, untuk membawa bangsa Israel kembali ke kota Yerusalem. Mari kita lihat kitab Ezra pasal 1 ayat 1. Lalu akan membacakannya untuk kita semua. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Nah, adik-adik, Tuhan yang menggerakkan Raja Kores, Tuhan yang berkehendak untuk menyelamatkan umatnya, bukan karena manusia yang mau, karena manusia semuanya sudah berdosa. Sehingga adik-adik melalui Raja Kores, dan Raja Kores memberikan perintah untuk membangun kembali bait Allah di kota Yerusalem. Sungguh luar biasa adik-adik. Dan waktu itu bangsa Israel sudah bersiap-siap. Mereka mengumpulkan emas dan juga barang-barang yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Karena bait Allah itu dibikin dengan bersalurkan emas, tiang-tiangnya dan juga meja-meja persembahannya semua disalurkan emas. Sehingga di Ezra pasal 1 ayat ke-11 dikatakan barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400 dan dibawa ke negeri yang dibawa oleh orang-orang buangan itu dari negeri Babel ke Yerusalem, sehingga mereka akan bersiap-siap untuk berangkat ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di Ezra pasal yang kedua, kalau adik-adik baca di Ezra pasal yang kedua, orang-orang yang dahulu dibuang dari Yerusalem akan berangkat kembali ke Yerusalem. Nah, orang-orang ini ada yang tua, ada yang muda, ada anak kecil, karena mereka sudah lama ya tinggal di negeri orang. Akhirnya mereka beranak cucu di situ. Nah, sekarang mereka akan bersiap-siap untuk ke kota Yerusalem. Mereka begitu senang adik-adik, karena selama ini mereka ada di negeri orang, menyembah berhala, patung-patung yang ada di negeri sana. Nah, sekarang mereka akan kembali ke negeri mereka.
Adik dikasih oleh Tuhan, singkat waktu mereka sedang berjalan dan sudah terlihat kota Yerusalem yang begitu megah, sekarang sudah menjadi seperti puing-puing, dan mereka melihat bahwa kota itu dindingnya sudah mulai hancur dan kota itu tidak semegah yang dulu. Dan bait Allah pun sudah hampir tidak ada lagi kelihatan, sudah jadi puing-puing seperti gereja yang hancur tadi. Nah, umat Israel juga sedang merencanakan pembangunan bait Allah. Jadi mereka duduk bersama untuk merencanakan pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan. Adik-adik pernah tidak merencanakan sesuatu untuk dikerjakan di rumah? Misalnya adik-adik mempersiapkan buku-buku yang akan dipelajari untuk besok hari. Adik-adik sekarang kan belajarnya di rumah semua. Waktu kita mau belajar, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Waktu kita mau ke gereja, waktu kita mau ke sekolah minggu, yang sekarang sudah sangat kita rindukan untuk bertemu teman-teman, kita pasti akan siap-siap mandi, mempersiapkan uang persembahan, mempersiapkan Alkitab yang untuk kita bawa ke gereja, bukan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikerjakan bangsa Israel. Mereka akan segera membangun kembali di rumah Tuhan. Dan di Esra pasal ketiga, bait Allah mulai dibangun. Batu mulai dipasang, ditarik begitu kuat dan begitu ramai orang. Mengapa? Karena waktu itu belum ada mesin-mesin canggih. Manusia harus bekerja, dibantu dengan hewan-hewan yang kuat juga untuk mengangkat barang-barang yang berat. Dan adik-adik lihat di sini, bait Allah sudah mulai dibangun. Yang dibangun pertama kali adalah bait Allah ya adik-adik di kota Yerusalem. Dan waktu pembangunan, adik-adik ada saja hambatan. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi umat Israel membangun kembali bait Allah. Orang-orang ini tidak mau rumah Tuhan dibangun. Orang-orang ini mau menghalang-halangi orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Namun adik-adik ingat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan terus memimpin umatnya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, pernah tidak adik-adik mengalami hambatan? Misalnya seperti sekarang ini kita mau beribadah, kita tidak bisa, bukan? Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Makanya semua lause-lause mempersiapkan firman Tuhan untuk dapat dibagikan kepada adik-adik melalui online, dan juga kita bisa bertatap muka melalui telepon. Dan adik-adik harus terus berdoa kepada Tuhan. Setiap hambatan itu perlu. Setiap hambatan itu jangan sampai menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab. Semakin banyak kita di rumah, justru kita memiliki waktu untuk terus dekat dengan Tuhan adik-adik. Ingat ya itu semua. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, bait Allah akhirnya selesai dibangun. Dan imam-imam, para pelayan Tuhan juga sudah dipilih. Adik-adik masih ingat kalau kita sekolah minggu, ada lause yang bertugas untuk memainkan alat musik, ada lause yang bertugas untuk menaikkan pujian, dan adik-adik juga mempunyai kesempatan untuk menjalankan persembahan dan untuk berdoa. Itu semua kita kerjakan waktu-waktu lalu sebelum virus COVID-19 ini merebak. Nah, adik-adik semua sudah dipilih. Sangat senang bukan? Kalau seandainya kita sekarang bisa kembali ke gereja, senang bukan? Sudah melewati hambatan virus corona yang selama berbulan ini sudah mengganggu kita untuk tidak bisa keluar rumah. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, orang Israel bersuka cita merayakan karena bait Allah sudah selesai. Dan adik-adik di Esra pasal 6 ayat 16 tertulis bahwa mereka dengan begitu sukacita merayakan bahwa bait Allah itu yang megah itu akhirnya selesai dibangun. Adik-adik, ada satu kisah yang berjudul uang 57 sen. Seorang gadis kecil di Amerika, dia saat itu di pintu gereja, dia sangat sedih. Gadis ini tidak bisa masuk ke gereja. Mengapa? Karena waktu itu sekolah minggunya sudah penuh, tidak ada tempat untuk anak-anak, sehingga dia hanya bisa berdiri di luar. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, gadis kecil ini bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu waktu itu melihat gadis kecil ini nangis, dan dia mengajak gadis kecil untuk masuk ke gereja, mencari tempat yang sempit untuk gadis kecil ini bisa duduk. Dan akhirnya gadis kecil ini bisa ikut beribadah sekolah minggu di gereja itu, meskipun tempatnya sempit. Nah, singkat waktu adik-adik, gadis kecil ini akhirnya meninggal. Waktu dia meninggal, pendeta ditelepon oleh orang tuanya untuk ke rumah untuk melihat gadis kecil ini yang sudah meninggal, untuk beribadah. Nah, waktu itu ditemukan bahwa ternyata
Gadis kecil ini selama 2 tahun beribadah, menyimpan sebuah uang, mengumpulkan uang selama 2 tahun, akhirnya berjumlah 57 sen. Dan uang itu ditemukan di kamarnya. Dan pendeta itu melihat secari kertas yang ditulis. Kertas itu bertuliskan apa? Uang 57 sen itu akan digunakan oleh gadis kecil ini untuk membangun gereja supaya sekolah minggunya makin besar. Supaya tidak ada lagi garis-garis kecil yang seperti dia dulu yang nangis karena tidak bisa ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, gadis kecil ini mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau untuk Tuhan. Dia tidak mau orang lain seperti dirinya, dan dia mau gereja dibangun, gereja menjadi tempat untuk orang-orang bisa berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ini ada suatu cerita yang nyata. Kiranya adik-adik boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang demikian, hati untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktu semua sudah selesai, Ezra tidak langsung bersuka cita saja, namun Ezra waktu itu berdoa. Dia begitu sedih. Mengapa adik-adik? Karena Ezra mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan juga berdoa bagi orang Israel yang sudah berdosa kepada Tuhan. Ezra begitu sedih, dia berdoa kepada Tuhan untuk mengakui dosanya dan juga mendoakan orang Israel yang sudah berdosa. Mengapa adik-adik? Nah, adik-adik, mengapa kita harus mengakui dosa kita? Adik-adik, di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan, karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, maukah adik-adik mengaku dosa di hadapan Tuhan setiap hari? Dan adik-adik, Ezra juga berdoa bagi orang-orang Israel, ya kan? Tadi Laus sudah katakan, Ezra bukan hanya berdoa untuk mengakui dosa dia, tapi dia juga berdoa untuk orang-orang Israel yang sudah berdosa kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yesus juga pernah berdoa untuk umatnya. Adik-adik, di saat Yohanes pasal 17 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Maukah adik-adik berdoa untuk orang-orang yang pernah mengganggu kita, menghambat-hambat kita, atau berdoa untuk juga bagi mereka yang belum mengenal Kristus? Adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Ezra. Dia mau berdoa, dia mau mengaku dosa, dan dia juga mau mendoakan orang-orang yang berdosa agar kembali kepada Tuhan. Adik-adik, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, dan manusia memerlukan Yesus Kristus untuk menjadi perantara kita kembali kepada Tuhan. Demikian adik-adik yang bisa langsung sampaikan. Kiranya setiap kita boleh sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dan janganlah semakin lama kita di rumah semakin kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan janganlah setiap hambatan membuat kita menjadi terhalang-halang untuk datang kepada Tuhan. Hambatan apapun janganlah sampai membawa kita terhalang, namun boleh kita terus dapat bersandar kepada Tuhan melalui firman Tuhan untuk dapat terus dekat dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Demikian cerita Lause pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.